Syukur kepada Tuhan kalau saya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot. Bukannya Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan menjadi robot. Tuhan sanggup melakukan segalanya. Jadi Tuhan sekali lagi tidak menciptakan sebagai robot. Makanya itu di dalam Matius 28 ayat 19-20, jadikan bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkan segala perintah-perintahku. Aku akan mengikuti engkau sampai akhir zaman. Kita mau perhatikan sekali lagi, kita harus mengajarkan perintah-perintah Tuhan, harus dilakukan. Kita jangan bilang kita hidup di dalam kasih karunia, tidak ada perintah Tuhan. Nah ini kembali, saya mau ucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya sampai hari ini boleh, semua itu karena anugerah Tuhan, karena karunia Tuhan luar biasa buat saya, cintanya Tuhan karena ada saya. Makanya itu di dalam Matius 24 ayat 14, Injil itu beritakan Injil di semua bangsa dan jadilah saksi-saksi Kristus. Ya, bagaimana kita harus jadi murid Tuhan untuk menjadi saksi Kristus? Apa kalau kita nggak bisa menjadi saksi Kristus, kita nggak sadar kita membuat malu Tuhan Sang Pencipta kita. Makanya itu di dalam Matius 24 ayat 24, di sini sekarang banyak mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nah disitulah kebanyakan mujizat-mujizat yang luar biasa, dan orang-orang pilihan Tuhan hampir tersesat. Kalau kita hanya melihat mujizat, kesembuhan, kekayaan, segala macam, hati-hati kita itu. Ya, makanya di Matius 12 ayat 7 dan 8, Tuhan itu adalah anak manusia berkuasa atas hukum Taurat. Ahli-ahli Taurat bilang apa? Kamu harus sabat, harus Tuhan, semuanya Tuhan. Nah di sini kembali, Tuhan itu di atas segala atas sebuah kuasa sabat. Jadi di sini kembali, kita harus menjadi saksi Kristus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Coba Kejadian 22 ayat Kejadian 20, waktu Abraham mau menyembahkan anaknya Iska, dia berjalan 3 hari untuk menyembahkan. Berarti berjalan 3 hari. Dari apa yang diperintahkan, saya singkat hanya 3 macam. 3 hal itulah yang kita menjadi berkat. Satu adalah gereja, gembala termasuk penginjil. Satu bagian. Kita harus berkat saja. Satu, kedua adalah keluarga. Keluarga itu lebih penting juga. Ketiga, berkati panti asuhan orang asing. Ada 3 bagian yang ditanggung. Ya. Kita kadang-kadang kita sudah mencari Tuhan. Kalau kita ada problem sekarang zaman corona, ya, di Lukas 17 orang 10 orang kena kusta. Sembuh, tapi hanya 1 yang kembali menyembah. Apa artinya mujizat? Bukan mujizat tidak perlu, tapi bukan yang penting. Tuhan tadi bilang apa? Kita harus menjadi murid Tuhan. Makanya itu di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Bangunlah, hai yang hidup. Bangkitlah dari antara orang mati. Tuhan akan percaya bagi kita. Dia kan, terus ayat 17, jangan bodoh, hendaklah mengerti kehendak Tuhan. Di situ dikatakan bangun, tidak ada kata di. Berarti kita harus bangun sendiri. Saya udah heran, saya melihat ada peran Bapak Tuhan di Singapura, yang luar biasa. Kiranya semua itu kalau hidup dalam kasih karunia, sudah cukup. Kita hidup dalam kasih karunia. Kita ada hidup adalah ujian. Nah di situ kembali kita jangan hidup. Saya punya anak bodoh malu.
Jadi murid bodoh mah, apalagi Tuhan yang ciptakan, malu. Kembali lagi bodoh. Kenapa sih aku ambil salah bodoh? Kalau kita bodoh, kalau kita merasa kalau sudah percaya Tuhan masih masuk surga, baca di dalam Yesaya 5 ayat 11. Kamu yang bodoh, orang yang hidup bermewah tidak mengenal Tuhan, akan dibuang. Dibuang kemana? Ayat Yesaya 14 ayat 11 sampai 14. Di negara cacing, saya katakan negara cacing. Di situ kamu akan menjadi kasur menjadi selimut, cacing jadi kasur, dan selimut menjadi cacing. Dan ada api. Cacing dan ulat itu tidak mati. Itu ditulis di dalam Markus 9 juga ayat 46-48. Cacing dan ulat itu tidak mati, api pun tidak mati. Gimana kita sadar? Coba ibu-ibu, makanan yang sudah digoreng taruh di luar, otomatis keluar ulat. Bayangkan waktu kita dalam kebangkitan, di dalam neraka, kita masih hidup diselimuti dengan cacing dan ulat. Bagaimana menjijikkan. Kita sadar. Istri saja ada lalat aja makanan maksa dibuang, apalagi ada kecoa. Dibuang. Kita ingin hidup sampai Tuhan menyertai kita. Kita perlu ketaatan. Kita perlu ketaatan. Kalau saya bicara, kamu gini, kamu sakit jiwa, kamu perlu ke dokter lagi, marah dia. Orang serupa bisa, saya nggak gila, kamu bisa ada. Saya ganti kalau sakit jiwa, itu lupa, ganti lupa. Lupa itu pikiran, sama dengan cuma lupa itu supaya nggak sih, kamu lupa Tuhan. Bagaimana lupa Tuhan? Waktu zaman Adam dan Hawa, Tuhan perintahkan jangan makan buah ini. Lupa perintah Tuhan. Dilakukan lupa. Kita banyak lupa perintahkan Tuhan. Kita nggak ngomong sampai jiwa, kita ngomong lupa aja. Lupa perintah Tuhan, pesan Tuhan apa yang kita lakukan. Hiduplah bijaksana. Itu di dalam 1 Petrus 3 itu, hiduplah bijaksana. Hiduplah bijaksana berarti ngerti Tuhan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, coba lihat. Kita harus bagikan 3 bagian tadi itu, baru kita layak, kita mau menyembah Tuhan. Seperti Abraham mau menyembahkan di Kejadian 22. Kita harus melakukan perintah, walaupun kalau Tuhan tahu di dalam Wahyu 3 ayat 8, aku tahu kemampuan tidak seberapa, tapi Tuhan senang kita memberikan yang semampuan kita, sebisa kita. Tapi harus kita lakukan 3 bagian itu harus penting. Kita jangan lupa. Kita hidup di dalam ingin bahagia, kita harus saling menghormati, karena kita harus berusaha. Suami istri harus kita menghormati, saling kembali lagi. Kalau kita hidup di dalam, saya ambil tentang Ruth, tidak ada nama Ruth di sini ya. Ibu Ruth tidak ada. Ya tuh, tapi Ruth itu luar biasa yang di dalam Alkitab. Ruth itu sampai turunan Moab. Mantunya Naomi. Ya gimana dia bilang Naomi itu sampai suami dan anak-anaknya mati. Karena Ruth itu adalah mantu yang kedua. Mantu yang nomor 1 adalah Orpa. Tapi Orpa waktu suaminya juga meninggal semua. Ruth bilang, kamu kembali. Apa itu? Naomi bilang, kamu pulanglah ke bangsa. Tapi Orpa secara logika, Tuhannya Naomi ini gimana? Pak, suaminya dia mati, anakku juga mati semua. Tidak ada harapan. Tapi Ruth di dalam 1 pasal 16, itulah Ruth luar biasa. Ruth didesak suruh pulang sama Naomi. Pulang kamu, saudaramu sudah pulang. Dia bilang, jangan kamu desak aku meninggalkan kau. Di mana kamu tinggal, aku akan tinggal. Di mana kau bermalam, aku mau bermalam. Di mana bangsamu, aku akan menunggu bangsamu.
di mana Tuhanmu, aku akan pergi. Luar biasa. Rut meninggalkan berhala-hala. Rut itu sama Orpa itu turunan Moab. Turunan Moab itu di Ulangan 23 ayat 1 dan 2. Turunan Moab itu dikutuki Tuhan 10 turunan. Jadi tidak ada harapan. Tapi Rut, karena dia taat, setia di dalam, dia tidak takut di dalam menghadapi apa. Tapi akhirnya Rut apa waktu mampir di Israel? Dia menjadi pemulung, tukang leles tadi. Nasibnya Rut begitu sengsara kelihatan. Tapi Tuhan pakai Boaz. Dia akhirnya menikah dengan Boaz. Akhirnya dia punya anak. Untuk baca di Matius 1 ayat 5. Rut berhasil mempunyai anak namanya Isai sampai menjadi turunan keluarga.